Lalu persiapan apa lagi yang disiapkan oleh Mabes Polri untuk mengamankan aksi 2 Desember mendatang? Kita akan tanyakan langsung pada Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar. Selamat sore, Pak Boy. Selamat sore. Pak Boy, apa yang sudah disiapkan pihak kepolisian untuk aksi 2 Desember mendatang, Pak Boy? Ya, yang pertama tentu kalau persiapan segala sarana prasarana kepolisian bergabung dengan tim GNPF menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan di lapangan. Dalam hal ini kemungkinan baru sore ini atau besok pagi sudah mulai bekerja, seperti sarana untuk tempat berwudu, tempat imam dan khotib untuk sholat Jumat di lokasi nanti, dan serta penentuan tempat arah kiblat untuk sholat, di mana ada bersama-sama dengan Kementerian Agama juga ikut bersama-sama kita tinjau lokasi. Itu yang berkaitan dengan acara. Berkaitan dengan pelayanan pengamanan itu juga sejauh ini sudah kita persiapkan dengan baik. Petugas-petugas kita untuk pengamanan pada hari tanggal 2 nanti, pada hari Jumat mendatang, itu baik itu di dalam Silang Monas sendiri dan baik juga di luar. Di luar khususnya ada beberapa lokasi seperti penentuan tempat lokasi parkir, rekayasa arus lalu lintas, itu juga sudah kita lakukan. Jadi pada hari H nanti akan diberlakukan, terutama sebagai info awal nanti kepada masyarakat, untuk Jalan Merdeka Barat dan Merdeka Utara nanti tidak difungsikan untuk sementara, akan ada rekayasa arus lalu lintas. Rekayasa arus lalu lintas ini berlangsung dari pukul berapa sampai pukul berapa, Pak Boy, rencananya agar masyarakat juga bisa mengantisipasi atau mencari jalur alternatif? Ya, nanti dari pukul 6 pagi pada tanggal 2 itu sudah diberlakukan. Termasuk nanti arah tempat kantong-kantong parkir itu juga nanti sudah akan diinformasikan di lapangan sejak pagi hari. Jadi nanti akan ada titik-titik tertentu, ya. Pak Boy, sejumlah massa sudah mulai bergerak ke Jakarta. Yang terbaru tadi kita sudah menyaksikan bersama dari Ciamis, sekarang sudah sampai di Ranca Ekek, Bandung, menuju ke Jakarta tanggal 2. Ada ribuan massa yang sudah mulai berangkat menuju ibu kota. Ada berapa perkiraan yang diprediksi oleh pihak kepolisian massa yang nanti akan berkumpul pada 2 Desember mendatang, Pak Boy? Ya, kepada masyarakat yang sudah mulai perjalanannya ke ibu kota Jakarta, kita doakan agar mereka selamat dalam perjalanan, sehat selalu, dan kemudian kita estimasi sekitar 150.000 sampai 200.000 itu nanti akan hadir. Pak Boy, kalau ya, mereka yang berjalan hadir kaki menuju Jakarta, apakah kemudian sudah ada titik-titik posko di mana mereka nanti akan menginap ketika tiba di Jakarta, dan itu akan menjadi penjagaan khusus bagi pihak kepolisian? Di mana rencananya, Pak Boy? Mereka saya yakin sangat mandiri. Mereka sudah punya rencana bermalam di mana dan sebagainya, karena kan mereka ada koordinatornya. Jadi tentu yang penting kita membantu pelayanan pengamanan kepada mereka, yang tentunya nanti akan dikomunikasikan terus dengan petugas-petugas kita di lapangan. Jadi yang penting kita doakan agar mereka selamat tanpa ada halangan apapun tiba di Jakarta. Pak Boy, kalau Anda tadi sempat menyatakan ada 150.000 massa dan menutup jalur Medan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Barat, jalur mana lagi yang diperkirakan akan menjadi pusat aksi massa dilewati oleh mereka yang akan melakukan aksinya pada 2 Desember mendatang, Pak Boy? Kalau dilihat aliran massa, itu bisa dari arah Tangerang, Banten, itu bisa melalui jalur Tomang menuju Jalan Insinyur Juanda, kemudian ke lapangan Banteng, dan kemudian sampai di belakang Istiqlal di sana. Kalau dari arah selatan itu bisa dari arah Semanggi, bisa masuk menuju Sudirman, Tamrin, belok ke kanan ke Merdeka Selatan.
Kalau dari arah Cempaka Putih, kalau mereka yang dari arah Jakarta Timur, mungkin turun dari tol, bisa melalui jalur Tugu Tani, kemudian Merdeka Timur, di situ bisa turun dan berjalan kaki menuju Silang Monas. Jadi itu kira-kira pintu yang dibuka nanti. Jadi ada 3 pintu utama Monas itu akan dibuka. Tinggal masyarakat nanti memilih melalui jalur mana yang terdekat untuk tiba sampai di Silang Monas. Baik. Titik sentrum acara adalah di Silang Monas ya, di dalam. Jadi tidak di luar. Di dalam itu estimasi bisa 600 sampai 700 ribu di dalam. Jadi nanti sudah diatur saf-saf tempat masyarakat di mana akan duduk. Tentu yang paling cepat datang itu nanti dia akan dapat di depan. Berlaku seperti kita masuk ke dalam sebuah masjid. Jadi kalau yang ingin di saf depan datanglah lebih pagi hari. Pak Boy, kalau kita mengingat tanggal 2 Desember mendatang tidak hanya aksi damai, doa bersama yang akan dilakukan di Silang Monas, tapi juga ada aksi buruh yang rencananya juga akan digelar 2 Desember mendatang di Ibu Kota, Pak Boy. Bagaimana pengamanan terkait dengan 2 aksi tersebut? Apakah kemudian nanti akan ada pemecahan pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian? Karena kalau kita mengingat aksi demonstrasi dari buruh ini jumlahnya juga tidak sedikit, Pak Boy. Ya, informasi buruh katakanlah bisa mungkin 20 ribu ya, 30 ribu tidak ada masalah ya. Kalau memang tetap ingin hari Jumat juga pada tanggal 2 Desember, nanti akan kita atur sedemikian rupa nanti. Artinya tetap akan digelar tanggal 2 Desember, izinnya sudah dikeluarkan Pak Boy? Memang sekarang ini tidak ada izin lagi, jadi ada pemberitahuan yang penting. Kalau dalam pemberitahuan itu sebenarnya juga sudah ada upaya komunikasi agar mereka memilih hari lain ya. Namun apabila harinya tetap berkeinginan hari Jumat tanggal 2, yang terpenting laksanakan saja unjuk rasa ini dengan tertib saja. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan pasti petugas kita akan ngatur nanti. Di mana untuk masyarakat buruh, di mana masyarakat yang akan ikut ibadah, sehingga dua-duanya insya Allah bisa jalan bersamaan, tidak ada masalah. Pak Boy, ada 2 aksi massa, yang satu 150 ribu aksi doa bersama, tadi Anda sempat sampaikan aksi buruh juga di hari yang sama ada sekitar 20 sampai 30 ribu. Bagaimana pihak kepolisian bisa memberikan informasi kepada masyarakat agar tetap bisa beraktivitas normal di Jakarta khususnya pada hari itu dan tidak perlu cemas atas aksi besar yang akan terjadi di Jakarta, Pak Boy? Ya, kesempatan ini juga tentu saya gunakan ya kepada masyarakat Jakarta, mereka yang bekerja di perkantoran, mereka yang bekerja di pusat-pusat perekonomian, pusat-pusat perdagangan, mereka yang berprofesi di jalan raya, apakah pengemudi, supir taksi, bus dan sebagainya, laksanakan saja aktivitas seperti biasa. Tidak perlu khawatir ya. Jadi masyarakat dapat melaksanakannya dengan tanpa harus diliputi dengan rasa cemas. Jadi kegiatan ibadah yang akan dilaksanakan di Silang Monas, kami berkeyakinan akan berjalan dengan baik, tertib, hikmat. Demikian juga para serikat pekerja yang tergabung dalam KSPI yang akan hadir nanti, kami juga berkeyakinan dan mereka akan melaksanakan unjuk rasanya dengan baik. Tentu pesan-pesan kita yang terpenting adalah jangan mengganggu hak-hak orang lain, jangan melanggar hukum, jangan berbuat pidana, jangan tentunya juga melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketentraman umum, ketertiban umum. Terima kasih. Laksanakan dengan baik. Terima kasih Kadif Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar. Masyarakat diminta untuk tetap beraktivitas seperti biasanya pada 2 Desember mendatang dan tidak perlu cemas. Percayakan kepada pihak kepolisian dan juga TNI nanti akan bertugas pada 2 Desember.